Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir kulli 'asir wa tughfina fi taysir kulli 'asir fa inna taysira kulli 'asirin 'alaika yasir fa anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Baik. Karena ibu-ibu udah pada cerah-cerah semua, saya minta dong salah satu dari ibu baca surat Al-Kafirun coba. Siapa yang siap? Ada yang belum hafal? Atau yang suka kebalik-balik surat Al-Kafirun? Ibu mau coba baca? Oh udah kemarin, yang belum coba ya? Qul ya ayyuhal kafirun, coba. Satu baca suratnya, yang satu lagi baca terjemahnya. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yang terjemahnya siapa? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan menyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Masya Allah. Baik. Terima kasih ya ibu-ibu ya. Masya Allah. Tabarakallah. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Kita kemarin sudah belajar surat An-Nas. Sekarang kita belajar surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun ini ibu-ibu sekalian, ya, ini memang sesuai dengan temanya, yaitu tentang orang-orang yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Apa arti orang-orang kafir? Orang-orang kafir itu artinya orang yang tidak mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kekufuran itu ibu-ibu, kufur itu ada dua, Bu ya. Ya, kekufuran itu ada dua. Jadi ada kufur yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam, dan ada kekufuran yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Misalkan contoh apa? Contohnya itu adalah orang-orang yang melaksanakan riya. Ibu tahu riya ya? Ya. Apa riya itu? Pamer ya, pamer ibadah ya. Kita melaksanakan ibadah yang harusnya karena Allah Subhanahu wa taala, tapi kita niatkan agar dilihat orang lain gitu misalkan. Ya. Jadi misalkan ya ada seseorang yang melaksanakan sholat misalkan, nah terus tiba-tiba di sebelahnya itu lewat gebetannya dia gitu kan. Karena ngelihat gebetannya dia ini yang awalnya bacanya pulhu terus gitu kan, ya diganti baca surah Al-Baqarah di bawah panjang suratnya. depannya doang. Iya, depannya doang alif lam mim gitu kan, terus diem nggak dibaca gitu kan depannya. Iya, nah jadi bacaannya lama sekali gitu ya. Jadi otomatis riya itu sekalipun dia itu beribadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak lantas mengeluarkan dia keluar daripada Islam gitu. Ya. Jadi itu yang disebut sebagai syirik kecil ya. Dia kufur, loh kok bisa kufur Ustaz? Nah, karena memang ibadah itu kan harusnya kepada Allah. Tapi dia ibadahnya dialihkan, yang awalnya karena Allah, dia alihkan kepada manusia atau kepada makhluk lain. Tapi ada kufur yang memang mengeluarkan manusia itu dari keimanan. Ya, misalkan memang sudah tidak percaya pada Allah Subhanahu wa taala lagi, ya sudah tidak percaya kepada Rasulullah. Nah, ini jadi masalah. Ya. Nah, sekarang di ayat ini atau surat Al-Kafirun ini membahas tentang yang kedua tadi, Bu, yaitu kekufuran orang-orang yang dapat keluar daripada Islam. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun." Saya pernah sebutkan ya Bu ya di sini ya Bu ya. Orang-orang kafir itu pernah nggak dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala? Coba.
Orang-orang kafir itu pernah nggak dipanggil sama Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau kita kan dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman gitu ya. Tapi orang kafir pernah nggak dipanggil sama Allah? Ayo. Ini perbedaan pendapat ini, ada yang bilang pernah, ada yang bilang nggak pernah ini. Coba pernah atau enggak? Nggak pernah. Terus kuliah ya kafir ini gimana? Saya katakan apa? Wahai orang kafir, Gimana, Bu? orang kafir. Dipanggil tapi nggak ada hiasan gitu kan. Betul ya. Jadi kul ya ayyuhal kafirun itu bukan Allah yang manggil. Kan di sini disebutkan katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Berarti yang manggil Allah atau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad yang manggil gitu ya. Allah nyuruh Nabi Muhammad untuk memanggil orang-orang kafir gitu. Bukan Allah yang langsung manggil, enggak. Tapi Allah nyebutnya kul katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Jadi bukan Allah yang memanggil mereka, tapi Allah meminta kepada Nabi Muhammad untuk memanggil mereka di situ. Jadi bukan Allah yang manggil. Seluruh ayat atau seluruh surat Al-Quran ibu-ibu sekalian, Allah nggak pernah sekalipun memanggil orang-orang kafir, nggak pernah. Tapi berapa banyak kita dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Ya, ibarat orang tua, jika dia tidak pernah memanggil anaknya, atau sang anak tidak pernah memanggil orang tuanya, maka sang anak itu sudah merasa bahwa orang tuanya tidak memiliki wibawa lagi. Karena sang anak sudah merasa bahwasanya buat apa ada orang tua saya nggak pernah ngurusin saya kok, gitu ya. Jadi wibawa orang tua sudah hancur di hadapan anak, karena nggak pernah dipanggil. Kalau misalkan ada seorang guru memiliki murid yang begitu banyak, ada murid yang nggak pernah dipanggil sama sekali, berarti tanda guru tersebut itu tidak begitu perhatian dengan murid tadi. Tapi kalau misalkan gitu ya, ada guru yang dipanggil muridnya A, dipanggil terus, disuruh untuk menjawab soal, disuruh untuk menjelaskan, berarti gurunya itu sayang banget sama muridnya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ibu-ibu di sini siap-siap saya tunjuk gitu kan, ya berarti saya itu sayang sama ibu. Siap ibu saya tunjuk ya, saya tanyain ya. Ya, jadi gitu ya. Nah, karena Allah Subhanahu Wa Taala itu memanggil orang-orang yang beriman dan tidak memanggil orang-orang yang kufur, para ulama menyebutkan bahwa manusia itu hidup dengan keimanannya. Orang-orang kafir, sekaya apapun mereka, sehebat apapun mereka, ya sekuat apapun mereka, tapi kalau mereka tidak memiliki keimanan, pada dasarnya mereka itu sudah mati. Karena untuk apa hidup tanpa keimanan itu, untuk apa ibu-ibu sekalian? Saya kemarin tadi pagi membahas tentang yang namanya iman kepada hari akhir. Banyak sekali pertanyaan yang menanyakan tentang bagaimana korelasi antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Karena Rasulullah SAW berkali-kali menyebutkan ya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, apa hubungan antara iman kepada Allah dan hari akhir? Hubungannya adalah kalau iman kepada Allah itu menjadi bekal agar di hari akhir itu menjadi orang yang selamat di akhirat. Jadi kalau di dunia saja dia tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa yang akan dia dapatkan ketika di akhirat itu misalnya? Apa gunanya kehidupan yang begitu mewah, tapi ketika di akhirat tidak ada gunanya? Satu ulama ini untuk menunjukkan bahwa betapa pentingnya keimanan dalam hidup kita itu. Ada salah seorang ulama pernah ditanya oleh seseorang, wahai Ustaz, saya butuh uang yang cukup banyak. Ya. Saya merasa bahwa saya bisa bahagia kalau saya itu memiliki uang. Kata beliau, ulamanya mengatakan bahwa kamu benar-benar butuh uang nggak? Ya saya butuh, tapi cuma untuk kepuasan diri saya saja, karena memang saya manusia membutuhkan uang di situ. Ya, saya sulit sekali untuk bersyukur kalau saya tidak memiliki uang, kata beliau. Maka para ulama itu menyebutkan, baik, misalkan matamu diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, engkau tidak bisa melihat, lalu engkau diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala 10.000 dinar misalnya. Atau ibarat matamu diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, penglihatanmu diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, namun engkau dibeli uang 10 juta. Ibu mau atau enggak? Enggak mau ya? Oke. Yang kedua,
tanganmu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu nggak punya tangan, buntung gitu ya. Lalu ibu-ibu ya, sebagai ganti dari tangan tersebut, ibu dikasih 10 juta, mau atau enggak? Mau ya? Atau jangan 10 juta deh, 1 miliar mau enggak? Kenapa nggak mau Bu? 1 miliar loh Bu, insya Allah itu beres gitu ya. Udah punya rumah gitu, bisa haji dan seterusnya. Oke. Kita kalau diambil, kaki kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dikasih 1 miliar, kita mau atau enggak? Ya. Selanjutnya, telinga kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengaran kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu diganti dengan 1 miliar, mau atau enggak? Mau. Udah 4 ya. Oke. Yang terakhir. Ya, yang terakhir. Kita diberi pernafasan gitu ya. Pernafasan kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, atau hidung kita ya hilang gitulah ya, penyok gitu. Ya, dikasih mau 1 miliar, mau atau enggak? Enggak mau. Baik. Lalu sekarang ini ya, kita semua mungkin nggak punya uang 5 miliar pun. 1 miliar untuk kaki, 1 miliar untuk tangan, 1 miliar untuk hidung, 1 miliar untuk mata, 1 miliar untuk telinga. Kita nggak punya uang 5 miliar, tapi kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nilai atau nikmat yang lebih besar daripada 5 miliar coba. Nikmat hidup, nikmat pendengaran, nikmat kaki, nikmat tangan, nikmat mata. Itu lebih besar daripada 5 miliar. Tadi ibu-ibu sepakat ya, nggak mau dikasih 5 miliar kalau kehilangan semua tubuhnya. Tapi sekarang kenapa kok banyak orang yang mengorientasikan dirinya itu kepada uang, sedangkan 5 miliar dikasih dengan cuma-cuma atau dikasih dengan kehilangan semuanya nggak ada yang mau. Artinya semua yang kita miliki sekarang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala lebih mahal daripada 5 miliar itu tadi. Tanda bahwa ya Bu ya, orientasi kita bukan orientasi harta ibu sekalian. Saya akan menunjukkan berapa puluh orang yang memiliki uang begitu banyak. Saya punya banyak kenalan orang-orang kaya Bu, yang punya gedung-gedung di Salemba di mana itu, yang semua itu saya punya kenalannya dulu. Tapi mereka hidup nggak ada yang tenang gitu. Nggak ada yang tenang, hidupnya stres, capek gitu ya, capek harus ngejar ini ngejar itu ya, deadline ini deadline itu, mau ditemuin itu susah gitu ya, malam-malam nggak ada kan orang-orang kaya yang kayak gitu bisa ngopi di pinggir jalan sambil nongkrong sepak bola gitu ya, nggak bisa. Waktu malamnya hanya digunakan untuk istirahat gitu saja udah ya, nyampe pulang ke rumah tidur udah selesai gitu ya, besok paginya berangkat lagi, pulang malam lagi terus, nggak ada habisnya. Kita ini kurang nikmat apa coba ibu-ibu sekalian hidupnya ya? Pagi mungkin kita bekerja gitu ya, di tengah pekerjaan kita bisa ngobrol sama tetangga-tetangga kita ya, di tengah pekerjaan kita mungkin bisa relax karena ketemu dengan teman-teman yang bisa memberikan kekuatan bagi diri kita. Coba berapa banyak orang-orang yang hidup mempertaruhkan jiwanya hanya untuk dunia saja. Untuk apa ibu-ibu sekalian? Kematian itu pasti. Kematian itu pasti. Kafa bil mauti wa'idun. Maka cukuplah dengan kematian itu sebagai pengingat bagi kita. Cukup kematian yang menjadi pengingat bagi kita ibu-ibu sekalian. Nah, sekarang kita lanjut ya surah Al-Kafirun ya. Supaya enggak kul. Katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir. Wahai orang-orang yang ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk memanggil orang-orang kafir? Karena Nabi Muhammad SAW menginginkan agar semua umat manusia itu beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi Muhammad datang sebagai rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad datang sebagai uswatun hasanah. Apa arti uswatun hasanah? Nama masjid gitu ya. Nama masjid ini masjid uswatun hasanah. Apa arti uswatun hasanah ibu-ibu? Ya, contoh yang baik. Contoh yang baik, teladan yang baik, perangai yang baik gitu ya. Karena nama masjid ya, betul nama masjid di sini ya. Tapi masjid ini kenapa dinamakan uswatun hasanah saya nggak tahu ya. Ustaz Salim kenapa menamakan masjid itu uswatun hasanah. Tapi ya mungkin dia tadi ya, spiritnya agar masjid ini itu sebagai uswah bagi umat Islam di Jakarta ini. Dan insya Allah ibu-ibu yang ada di sini itu sebagai uswah bagi keluarganya Bu ya. Sebagai uswah bagi kita semua. Makanya rajin-rajinlah ikut kajian di situ Bu ya. Apalagi kajian sama saya, insya Allah gitu ya. Jadi uswah gitu. Astagfirullahaladzim.
Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah, aku tidak mengabdi apa yang kau sembah. Artinya ibu-ibu sekalian, kita seorang mukmin itu memiliki ketegasan. Kita memiliki tameng bahwa kita boleh mengorbankan semua hidup kita. Kita boleh untuk mengorbankan semua jiwa raga kita. Tapi untuk keimanan kita tidak boleh mengorbankannya ibu-ibu sekalian. Ya, kita tidak boleh mengorbankannya ibu-ibu sekalian. Keimanan ini nilainya sangat mahal ibu. Tiket masuk ke surga itu cuma keimanan. Ya. Gak ada tiket masuk surga itu uang atau apapun, gak ada. Tiket masuk surga itu cuma satu, iman. Orang yang dari awal lahirnya sampai di akhir hayatnya mungkin mengalami kesulitan yang begitu luar biasa dalam hidupnya, tapi selama mereka memiliki keimanan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menganggap mereka. Ya. PR kita ini cuma satu kok. PR kita ini cuma mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak orang yang enggak ridho sama kita. Banyak orang tua yang menelantarkan anaknya, yang merasa tidak ridho dengan anaknya, melihat anaknya cacat, melihat anaknya enggak baik, melihat anaknya itu. Mungkin orang tua merasa enggak ridho. Ya, sama kelahiran anaknya. Atau ada anak yang tidak ridho dengan orang tuanya karena apa? Karena melihat orang tuanya mungkin tidak memberikan pendidikan yang benar. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memandang fisik seseorang. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang bagaimana orang itu secara fisiknya, pakaiannya dan lain sebagainya. Allah nggak pernah melihat itu. Tapi yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala ada keimanan ibu-ibu sekalian. Karena semua orang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dari keimanannya, maka meskipun Bang Jess itu lebih ganteng daripada saya gitu ya. Tapi ganteng itu nggak ada gunanya kalau misalkan keimanannya itu tidak terlatih ibu-ibu sekalian gitu ya. Siapapun ya Bu ya, lebih ganteng mana, lebih cantik mana, kalau keimanannya tidak tumbuh dalam dirinya, untuk apa keimanan tadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkali-kali mengantarkan atau mengajak kita agar kita senantiasa bisa memperkuat keimanan kita ibu sekalian. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau sampai ke Madinah, ya, apa yang pertama kali beliau laksanakan ketika di Madinah ibu-ibu? Rasulullah itu hijrah dari mana Bu? Dari Taif ke Mekah atau dari Dzulhulaifah ke Madinah? Hijrah Nabi Bu, dari Taif ke Mekah atau dari Dzulhulaifah ke Madinah? Ya, dari Mekah ke Madinah ibu, jangan bingung ya. Saya cuma ngerjain di sini gitu ya. Dari Mekah ke Madinah ibu ya. Nah pada saat beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau hijrah sama siapa? Sama Umar atau Utsman? Sama Abu Bakar ibu ya. Sama Abu Bakar. Beliau hijrah sama Abu Bakar. Saat beliau sampai ke Madinah, apa hal pertama kali yang dilakukan Rasulullah SAW? Bangun masjid apa? Situ suatu hasanah, nggak ada di sana. Itu apa tuh mengajarkan itu sholat hijrah itu. Sebelum sampai ke Madinah, masih di perbatasan Madinah, beliau membangun Masjid Quba, gitu ya. Sesampainya beliau di Madinah, beliau itu melakukan yang namanya ta'akhud. Apa itu ta'akhud? Mempersaudarakan. Ya, mempersaudarakan antara satu muslim dengan muslim yang lainnya. Karena memang orang-orang muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, otomatis kan ketika sudah ke Madinah, mereka kan nggak punya tempat tinggal, mungkin tidak memiliki keluarga. Nah, maka yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW adalah mempersaudarakan. Ya, mempersaudarakan antara sahabat yang hijrah dengan sahabat yang ada di Madinah. Dipersaudarakan. Nah, saat itu Rasulullah SAW ya ingin menginap di satu tempat. Ya. Semua sahabat yang ada di Madinah mempersilahkan, wahai Rasulullah tinggallah di rumahku, wahai Rasulullah tinggallah di rumahku, wahai Rasulullah tinggallah di rumahku. Tapi Rasulullah SAW membiarkan untanya ya untuk berjalan di tempat atau di depan rumah mana yang dia akan duduk.
maka Rasulullah SAW akan tinggal di rumah tersebut. Unta Rasulullah SAW berjalan, dan ketika berjalan sampai di depan rumah salah seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari, unta tersebut itu duduk. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin seekor unta tadi itu berjalan dengan kemauannya sendiri? Tidak. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur unta tadi untuk sampai ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Sekarang coba kita perhatikan kita ambil pelajaran dari unta tadi, Bu. Seekor unta yang mungkin banyak diremehkan oleh seseorang, yang mungkin seringkali disiksa oleh banyak orang, digunakan untuk kepentingan manusia, tapi karena keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menuruti apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Kita mungkin tidak tersiksa dengan apapun ini. Mungkin kita juga akan tersiksa dengan kehidupan dunia ini. Tapi kalau kita tidak kembali pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan lebih rendah daripada seekor unta, ibu-ibu sekalian. Kalau kita tidak mengikuti apa yang Rasulullah SAW inginkan, kita lebih rendah daripada seekor unta. Ya, sesampai unta Nabi Muhammad SAW berdiri di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari, Rasulullah mengatakan, kalau kayak gitu aku akan tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari di sana. Abu Ayyub Al-Ansari itu rumahnya tingkat dulu, ya, rumahnya tingkat di sana. Makanya rumahnya memang agak besar, dan Rasulullah itu tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dan setelah beliau SAW tinggal di sana, Rasulullah membangun Masjid Nabawi. Rasulullah membangun Masjid Nabawi. Ini poin menariknya, Bu, sekali. Rasulullah ketika membangun Masjid Nabawi, ya, tentu pada saat itu para sahabat ikut membangun Masjid Nabawi juga. Tapi Rasulullah SAW ikut mengangkat batu, ya, mengangkat kita di batu-batu dan adonan tanah yang digunakan untuk membangun Masjid Nabawi. Dan pada saat itu umur Rasulullah SAW sudah lebih dari setengah abad. Ya, umur beliau hijrah itu tahun berapa, ibu-ibu? Beliau diutus sebagai nabi di umur berapa? 40 tahun, ya. Rasulullah hijrah itu pada tahun ke-10. Berarti umur beliau itu 50 tahun beliau itu mengangkat, ya, mengangkat batu yang begitu besar gitu, Bu, ya, untuk membangun Masjid Nabawi misalnya. Usama bin Zaid itu sahabat yang sangat muda, Bu. Itu sampai merasa tidak enak dengan Rasulullah SAW dengan mengatakan, wahai Rasulullah, udahlah engkau tuh istirahat saja, ya, umurmu sudah mulai menua, biarkan kami yang muda ini membangun Masjid Nabawi. Maka apa kata Rasulullah SAW? Al-hayyu hayyatul akhirah, bahwa kehidupan yang sesungguhnya itu adalah kehidupan akhirat. Rasulullah tidak ingin di dunia ini santai-santai. Rasulullah SAW tidak ingin di dunia ini, ya, sekedar untuk kesenangan pribadi saja. Tapi Rasulullah SAW sosok yang sudah dijamin masuk surga, tapi tetap mengharap akhirat di sana. Tetap lelah bersama para sahabat untuk membangun Masjid Nabawi. Bahwa seorang ulama itu bukan yang ada di Menara Gading. Seorang ulama itu bukan yang berada di tingkat-tingkat elit saja, ibu-ibu sekalian. Ulama yang benar itu bukan yang ada di gedung-gedung tinggi, bukan itu. Ulama yang sesungguhnya adalah yang mengetahui perasaan umat di sana. Rasulullah SAW saat sudah jadi Masjid Nabawi, Rasulullah tinggal di sebelah Masjid Nabawi. Artinya ada kamar, ada bilik yang dibangun oleh Rasulullah dan para sahabat untuk tempat tinggal Rasulullah SAW. Pertanyaan yang paling krusial, Bu, kenapa Rasulullah SAW itu tinggal di sebelah masjid? Padahal beliau jika meminta untuk tinggal di rumah-rumah yang mewah yang ada di sekitar Madinah, Rasulullah bisa. Tapi Rasulullah hanya menginginkan satu rumah kecil yang di sebelah masjid. Rasulullah SAW hanya ingin mendengarkan keluhan-keluhan para sahabat. Rasulullah SAW ingin mendengarkan cerita-cerita para sahabat. Rasulullah SAW ingin berada di tengah masyarakat dengan tujuan
agar Rasulullah mengetahui segala problem-problem yang dihadapi oleh para sahabat, sehingga Rasulullah memberikan solusi bagi para sahabat saat itu. Maka berbahagialah siapapun yang tinggal di sebelah masjid. Berbahagialah siapapun yang tinggal di sekitaran masjid, ibu-ibu. Berbahagialah siapapun yang ada di sekitaran masjid, yang di dalam masjid tersebut ada kajian di sana. Dan berbahagialah siapapun yang ketika ada di masjid ada sosok ya ulama yang siap membantu dan membimbing kita semua. Alhamdulillah. Selama ini mungkin kita seringkali meninggalkan masjid. Mungkin selama ini kita selalu melalaikan masjid. Seakan masjid itu hanya sekedar tempat untuk sholat saja. Ini menjadi masalah ibu-ibu sekalian. Rasulullah membangun masjid. Ya. Ini kalau ada gambaran itu ya, ini Masjid Nabawi ini Bu ya. Gimana ya caranya ya? Atau bilang gini lah. Ya ini Masjid Nabawi gitu ya. Ini Masjid Nabawi ini yang di atas ini yang di depan ya, wilayah depan. Ini itu mimbarnya Nabi gitu ya, atau tempat buat sholat. Di belakang itu ada semacam tempat bilik kecil. Ya, bilik kecil ini tempat-tempatnya ahlu suffah. Apa itu ahlu suffah? Ahlu suffah itu adalah orang-orang yang miskin ya, orang-orang yang tidak memiliki uang ya. Orang-orang miskin yang memang mereka ingin tinggal di masjid, dan mereka tujuannya adalah satu, untuk belajar Islam di masjid. Makanya kenapa ya, yang salah satu yang tinggal di tempat ini itu adalah Abu Hurairah. Maka kenapa Abu Hurairah itu sangat banyak meriwayatkan hadis, karena memang beliau seringkali berinteraksi dengan Nabi, ngobrol dengan Nabi, dan dari masjid pula. Nah, maka ibu-ibu sekalian, ya, risalah yang indah ini itu jangan dikorbankan, ibu. Maka Allah mengatakan la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan pernah menyembah terhadap apa yang engkau sembah. Ya. Bahwa kita memiliki kekuatan keimanan, ibu-ibu sekalian. Saya ingin bertanya lah kepada ibu-ibu sekalian. Kita ini kan seakan-akan sudah tenang ya hidupnya. Insya Allah meninggal dalam keadaan iman. Suaminya orang yang beriman, anaknya orang yang beriman, lingkungannya itu adalah lingkungan yang Islami. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun? Jangan engkau sekali-kali meninggal kecuali dalam keadaan keimanan. Apakah ayat ini sudah tidak relevan dengan kehidupan kita? Saya katakan wallahi, dia tetap relevan. Karena sampai akhir hayat tidak ada yang menjamin keimanan kita, ibu-ibu sekalian. Allah tidak pernah berjanji kita itu tetap dalam keimanan, Bu. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berjanji Indonesia itu selalu dipenuhi oleh orang-orang Islam. Allah nggak pernah janji. Allah memang berjanji kepada kita agar tetap ada iman di bumi ini tetap ada. Tapi apakah Allah pernah berjanji Indonesia ini tetap berada dalam lingkup keimanan? Belum tentu. Nggak ada jaminan di sini. Karena tidak ada jaminan, maka tugas kita adalah menyebarkan Islam, menyebarkan kedamaian ya. Semua ibu-ibu yang ada di sini ya memiliki peran penting untuk apa? Untuk meramaikan Islam, terkhusus di Jakarta Utara ini, ibu-ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati ibu untuk datang ke masjid ini. Menggerakkan hati ibu untuk bisa datang di kajian ini. Tanda bahwa saja Allah Subhanahu wa taala ridho kepada ibu semua. Coba kalau misalkan ibu ya ada panggilan untuk melaksanakan kajian, terus tiba-tiba ibu jauh dan tidak mau. Tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah tidak ridho lagi terhadap ibu. Tapi alhamdulillah di hari ini ibu-ibu sekalian datang semua. Tanda masing-masing yang ada di sini Allah ridho kepada kalian semua. Allah ridho kepada ibu-ibu semua di sana ya. Jadi alhamdulillah ibu-ibu jangan khawatir gitu. Ya jangan khawatir, Allah Subhanahu wa taala bersama ibu semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La a'budu ma ta'budun." Aku tidak menyembah apa yang engkau sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Artinya apa? Kalau toh orang-orang kafir itu ingin beribadah, ingin menyembah, silahkan laksanakan, tapi jangan rusak akidah kamu. Jangan rusak akidah kamu. Berapa banyak coba kita lihat orang-orang yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala mencoba untuk merusak akidah kita. Padahal yang menyelamatkan kita itu adalah keimanan kita, ibu-ibu sekalian. Maka siapapun yang mencoba untuk merusak keimanan kita,
maka segeralah beristighfar di sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keimanan kita, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat kita itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu? Apa kira-kira yang membuat kita itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kira-kira membuat Allah itu jauh sama kita? Ada dua alasan kenapa kita bisa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang pertama, kita tidak mengetahui ilmunya. Berapa banyak coba kehidupan kita itu seakan-akan kosong dari Allah Subhanahu wa taala saat kita tidak sedang beribadah. Selama ini kita menganggap bahwasanya ibadah itu cuma sholat, puasa, zakat, haji, cuma itu. Tapi ibadah itu lebih luas daripada itu semua, ibu-ibu sekalian. Salah satu bentuk keluasan ibadah itu adalah pada saat kita semua sedang melaksanakan pekerjaan rumah kita. Mungkin ibu-ibu di sini ada yang berjualan, ibu-ibu di sini ada yang menjadi ibu rumah tangga di sana. Hal itu jika diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya nilainya ibadah, ibu-ibu sekalian. Coba dihitung. Di sini yang paling muda umur berapa? Jangan tanya saya, kalau saya paling muda. Oh itu, bukan ibu itu ya. Siapa yang paling muda di sini? Ada yang umurnya 35? Gak ada ya. Iya. Nah, saya nyebut 35 soalnya saya kira di sini umurnya ya sekitar 36, 37-an lah gitu lah. Atau 53 dibalik Bu ya. Ya sekitar 40 lah ya, sekitar 40, 50 gitu ya, 60, Masya Allah. Ya, kita itu kan nggak bisa menghitung nikmat Allah gitu. Tapi coba kita lihat ya, selama dari awal kehidupan kita sampai sekarang gitu, mungkin amal kita nggak begitu banyak. Tapi apakah lantas dengan begitu sedikitnya amal yang kita punya, apakah lantas tidak ada satupun yang Allah Subhanahu wa taala ridho? Pasti ada. Ya, insya Allah selama kita tidak cederai dengan kemaksiatan di situ. Ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan bahwa semua Rasulullah SAW menyebutkan man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Artinya kita semua yang ada di sini sudah mendapatkan jaminan masuk surga, ibu-ibu. Memang nanti ada konsekuensinya, nanti kita ya tadi yang masih ada dosa kita akan dimasukkan terlebih dahulu di neraka, lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dan kita berada di surga. Tapi selama di hati kita masih ada keimanan, kita sudah dijamin masuk surga, Bu. Tapi yang menjadi problem adalah apakah keimanan kita itu masih bisa kita jaga atau tidak. Maka Allah dalam surah Al-Kafirun menyebutkan la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Boleh kita semua hilang, tapi untuk keimanan nanti dulu. Keimanan itu harus kita jaga di sana. Keimanan itu harus kita jaga. Bagaimana cara menjaga keimanan? Cara menjaga keimanan itu adalah dengan berjamaah, ibu sekalian. Berapa banyak orang yang hidup menyendiri, itu akhirnya dia menjadi orang yang bingung mau kemana dia. Coba seorang istri yang ditinggal oleh suaminya, misalkan suaminya itu meninggal, ya, dia pasti akan mencoba untuk memaksakan dirinya untuk hidup survive, untuk hidup lebih bisa lebih mandiri gitu. Karena memang hidup biasa bersama suami, lalu tiba-tiba suami meninggal di situ, maka otomatis sang istri akan mencoba untuk hidup secara mandiri di sana. Seorang anak yang biasa hidup bersama orang tuanya, tiba-tiba dia pergi ke bumi rantau, dia memaksakan diri untuk bermandiri di sana, Bu. Orang yang hidup mandiri, ya, itu seringkali kehidupannya itu tidak normal, kehidupannya itu tidak ideal, Bu. Biasa hidupnya itu memiliki sandaran, lalu tiba-tiba dia tidak memiliki sandaran. Pasti tidak ideal di sana. Tapi tolong jangan bully saya karena saya masih jomblo, Bu ya. Saya insya Allah bisa lah di situ lah ya, bisa jaga lah insya Allah. Tolong jangan bully saya. Ya, tapi yang jelas ya Bu ya, bahwa orang yang biasa hidup sendiri itu kehidupannya biasa tidak ideal. Karena biasanya dia itu bersandar,
lalu tiba-tiba sandarannya itu hilang. Ibarat ada gempa Bu ya, kita mungkin bisa berpegang kepada mimbar ini, lalu tiba-tiba mimbar ini jatuh dan roboh, pasti otomatis kita akan mempertahankan diri kita agar kita tidak jatuh. Nah maka kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menjaga keimanan kita agar kita tuh bisa bersandar terus, ibu-ibu sekalian. Coba kalau misalkan kita sudah melepas sandaran tadi dan ternyata kita jatuh, maka yang salah kita atau Allah Subhanahu wa Ta'ala? Salah kita di situ. Karena hidup pasti butuh sandaran. Hidup pasti butuh sandaran. Siapa yang tidak memiliki sandaran dalam hidup, maka wassalamlah hidup dia. Selesai hidup dia. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan kembali. Apa tadi ya? Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Allah mengulangi kembali, dan aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Bagiku agamaku dan bagi kalian agama kalian. Saya mau bertanya dulu sekalian. Din itu artinya apa? Agama aja atau ada yang lain? Jadi, din itu ibu-ibu sekalian ya, itu memiliki turunan yang sangat panjang. Jadi secara umum din itu adalah agama. Di bawah agama, din itu adalah sebuah ajaran. Jadi, kalau ada orang yang beriman tapi tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara benar, maka percumalah agama dia. Atau kalau orang berbuat baik terus gitu ya, tapi dia tidak memilih agama Islam, maka percumalah juga ya amalan dia. Satu. Yang kedua, ada dalam bahasa Arab itu ada yang disebut sebagai din, ada yang disebut sebagai dain. Apa itu din? Din itu adalah agama. Kalau dain itu artinya hutang. Din artinya agama, dain itu artinya hutang. Antara din dan dain itu memiliki hubungan ibu-ibu sekalian. Bahwa agama ini, bahwa ketika kita berislam, maka kita itu sesungguhnya sedang berhutang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita sedang berhutang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena gini, kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan begitu banyak nikmat. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung satu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, la tuhsuha, kalian tidak akan pernah mampu. Allah menggunakan bentuk mufrad atau menggunakan bentuk tunggal. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ada tunggal, ada ganda, sama ada jamak Bu ya. Allah ketika menyebutkan nikmat, Allah tidak menggunakan bentuk jamak. Allah menggunakan bentuk tunggal. Wa in ta'uddu ni'matallah. Jika kalian menghitung satu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, la tuhsuha. Kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Coba. Kalau kita mau hitung-hitung nikmat Allah Bu ya. Satu mata ini aja. Ini ada kornea, ada pupil gitu ya. Lalu ada saraf-saraf yang ada di mata ini. Saya nggak tahu ada berapa juta saraf di dalam mata kita ini. Dan kalau satu saraf saja itu sudah putus, kita sudah nggak bisa melihat lagi. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan nikmat-nikmat berupa kita mata tadi, ya, di telinga kita. Coba di telinga kita ibu-ibu ya. Orang itu jika dia itu mampu untuk mendengarkan semua hal, maka dia itu akan berisik sekali hidupnya. Sangat berisik hidupnya. Coba bayangkan kalau misalkan ya ibu-ibu yang ada di pojok itu ya, misalkan ya, apa ya yang merasa di pojok lah ya, pojok depan atau pojok belakang di situ ya. Baik. Coba misalkan ya, ibu-ibu gitu ya, ada di pojok ya, misalkan sedang ngobrol gitu ya. Mohon maaf ibu-ibu ya Allah. Ya, lalu obrolan tadi ya, gosip tadi itu saya dengerin, gitu ya. Dan semua ibu-ibu sekarang misalkan sedang ngobrol, semua gosipnya itu saya dengarkan. Betapa berisiknya saya coba. Saya mendengarkan semua yang ada yang diucapkan oleh ibu-ibu semua.
Coba kalau misalkan ibu-ibu di sini ya mendengarkan semua yang apa yang diomongkan dan semuanya tahu lagi. Mending kalau misalkan satu nggak ada yang tahu, dua ada yang nggak tahu, atau cuma paling kedengeran satu aja gitu, nggak ada masalah. Tapi kalau semuanya kita tahu, semuanya kita dengar, habis gitu telinga kita, Bu, pusing kita mendengarkan semua omongan orang, capek kita, Bu. Nah, sekarang kita lihat hidung kita coba. Kalau hidung kita tajam banget gitu, Bu ya. Misalkan gitu ya. Kamu tawa ibu-ibu ya. Ada yang bau wangi, ada yang baunya kurang enak di sana ya. Dan yang enggak kayak di pojok di sana gitu, Bu ya. Misalkan ada ya tadi ya bau yang tidak sedap di sana coba. Semua bau yang ada di kampung muka ini bisa kita bau di sini. Betapa capeknya hidung kita di situ, Bu. Ya, betapa capeknya kita bisa mencium semua bau yang ada di kampung muka. Nah, tapi pertanyaannya adalah gitu, kenapa kok telinga kita itu ya, subhanallah, Allah itu aturnya, itu tidak bisa mendengar semua apa yang kita ingin dengar. Gak bisa mencium apa yang bisa kita cium semuanya. Ada batasnya telinga kita. Kalau telinga kita memiliki kekurangan karena tidak bisa mendengar dengan baik di situ, ya, oke, itu adalah kekurangan. Tapi mendengar semuanya itu pun juga kekurangan, ibu-ibu. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala secara adil memberikan telinga kita pendengaran itu dengan begitu proporsional. Penciuman kita secara proporsional. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung satu nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan pernah mampu. Gak akan pernah mampu di sana. Salah satu bentuk ya kehebatan penciuman kita itu adalah kita tidak bisa mencium sesuatu yang sama dalam dua kali gitu. Pernah gini gak, Bu? Pernah coba pakai parfum gitu ya, pakai parfum sekali, kan baunya langsung semerbak gitu ya. Baru beli parfumnya, lalu kita pakai itu kan langsung semerbak. Lalu dipakai kedua kalinya, itu kan nggak enak, Bu. Oh, nggak ada baunya gitu kan? Nah, itu kehebatan penciuman kita, Bu. Jadi kita itu tidak bisa mencium dua bau ya, mencium satu bau yang sama dalam dua waktu. Jadi kalau kita pakai sekali, lalu kita pakai kedua kalinya, itu biasanya nggak begitu wangi. Tapi kalau misalkan kita pakai satu parfum gitu ya, itu pasti akan wangi. Nanti di sore hari atau di besok harinya kita pakai parfum yang lain, nah itu wangi lagi gitu. Dan kalau kita menggunakan parfum yang pertama, itu akan wangi lagi gitu. Jadi butuh selang-seling dalam tadi penciuman kita. Nah, pertanyaannya gitu. Nah, ini tambahan nikmat lagi. Coba kita bisa membedakan ya penciuman dari mana coba? Kok bisa gitu ya hidung ini ya bisa membedakan wangi yang ini sama wangi yang itu? Bisa beradaptasi kepada wangi A, lalu kepada wangi B dan kembali lagi kepada yang ini. Subhanallah. Ya subhanallah. Lidah kita, Bu, kita bisa merasakan enaknya nasi goreng. Kita bisa merasakan enaknya sayur asem di situ ya. Maksudnya daripada yang belum makan di sini ya. Mohon maaf, Bu, saya tuh suka sayur asem soalnya, Bu. Ibu-ibu kalau misalkan mau ngasih saya hadiah apapun di situ ya, tapi sebelahnya sayur asem, saya pilih sayur asem di situ, Bu. Gak tahu, saya nikmat banget lah sayur asem gitu. Gak tahu, enteng gitu di apa namanya gitu. Ya cuma ya tadi. Ya, tapi mudah-mudahan nggak asam urat gitu aja lah ya. Kan karena ada tetangga saya itu, Bu. Waktu dia itu sedang puasa Ramadan gitu ya. Waktu puasa Ramadan pas berbuka puasa itu 1 bulan jeder itu kan, itu sayur asem terus. Pas lebaran nggak bisa gerak gitu kan ya. Kenapa gitu? Meninjau soalnya, meninjau. Iya, meninjau, ditanyain loh, sampai apa gitu kan ya. Kan kenapa gitu kan ya. Gimana gitu kan tiap hari pas buka puasa sayur asem gitu ya. Ya jangan kelebihan gitu ya, gitu. Jangan berlebihan. Baik. Nah, tadi kita ulang lagi ya, bahwa ada yang disebut sebagai din yaitu agama, dan ada pula yang disebut sebagai dain. Dain itu artinya hutang. Kita beragama itu adalah seakan kita berhutang pada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya. Lalu harus kita bayar. Dengan bayarnya untuk apa? Bayarnya adalah dengan beribadah di situ. Melaksanakan sholat, datang kajian, ya. Ya melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya di situ.
Tapi berbeda antara hutang antara Allah dengan manusia dengan hutang antara manusia dengan manusia yang lain itu berbeda. Kalau hutang antar manusia dengan manusia yang lain, ya, maka misalkan ya, saya berhutang kepada Bang Jais memberikan hutang kepada saya. Pada saat saya mengembalikan uang saya kepada Bang Jais, itu kan untuk kemaslahatan Bang Jais di sana. Ya. Jadi yang dapat maslahat itu dua-duanya. Yang dapat maslahat itu adalah dua-duanya. Saya mendapatkan maslahat, saya mendapatkan kesenangan karena saya meminjam uang, dapat uang, dan saya mengembalikan itu untuk kemaslahatan Bang Jais di sana. Tapi kalau berhutang pada Allah Subhanahu wa taala, itu murni keuntungan itu milik kita itu. Allah kasih nikmat kepada kita. Allah kasih nikmat kepada kita. Nikmat mata, nikmat penglihatan, nikmat ucapan di situ ibu-ibu. Allah kasih nikmat semuanya bagi kita untuk bisa kita nikmati. Dan pada saat kita bersyukur, artinya kita membayar hutang pada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat pahala. Coba, mau matematika mana coba yang bisa menjelaskan tentang hal ini? Ibarat misalkan ya, saya hutang kepada Bang Jais ya, saya hutang kepada Bang Jais, lalu setelah itu ketika saya mau mengembalikan, Bang Jais selalu mengatakan udah itu buat Ustadz aja dah uangnya. Kalau semua kayak gitu, orang pada hutang semua gitu kan? Nah, ini yang ketawa itu antara korban sama pelaku ini. Korban atau pelaku. Iya, jadi gitu. Ketika kita berhutang pada Allah Subhanahu wa taala, semuanya maslahatnya untuk kita. Kita dikasih nikmat, kita bersyukur dapat pahala buat kita juga gitu loh. Gak ada yang sia-sia ibu-ibu. Gak ada yang sia-sia dalam ibadah. Saya kasih contoh, kemarin waktu kajian malam-malam ya bersama ibu-ibu ya, saya menyebutkan tentang doa. Tentang doa. Masih ingat atau enggak ibu-ibu yang hadir malam-malam ini? Nah lupa ya. Nah, doa itu gak ada yang sia-sia bu ya. Orang berdoa itu antara 4. Pertama, doanya diistijabah, ya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala. Karena doa itu kan berharap agar dikabulkan, dan pada saat berdoa kita kan beribadah. Kalau beribadah kita dapat pahala gitu. Berarti ada orang yang dikabulkan dan dapat pahala. 1. Kedua, ada orang yang nggak dikabulkan tapi dapat pahala. Nggak dikabulkan tapi nggak pernah dapat pahala. Kedua. Yang ketiga, ada orang yang dikabulkan doanya tapi nggak dapat pahala. Setiap doa dikabulkan tapi nggak ada pahalanya sama sekali. Yang ketiga. Yang keempat, udah nggak dikabulkan, nggak dapat pahala lagi. Nah ini. Nah sekarang kita lihat dari belakang atau dari depan dulu aja deh. Orang yang mendapatkan doanya dikabulkan dan mendapatkan pahala, ini berarti Allah Subhanahu wa taala ridho kepada dia dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Kalau orang yang tidak diijabah doanya atau tidak dikabulkan doanya, tidak pula diberi pahala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak ridho kepada dia. Dunia dan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ada orang yang doanya diijabah sama Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia enggak dapat pahala, Allah juga enggak ridho sama dia. Silakan buka surat Al-An'am ayat 44. Al-An'am ayat 44. Saya minta nanti salah satu baca sama terjemahannya. Al-An'am ayat ke-44. Falamma dzukir. Surat kelima. Kalau tidak salah surat kelima. Afwan, surat ke-6. Surat ke-6. Surat ke-6 ayat ke-44 yang paling bawah itu. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Sudah? Barangkali yang di belakang ada mau baca enggak apa-apa ya. Silakan ya.
hatta idza Masya Allah. Siapa yang mau coba baca terjemahannya? Ada yang bisa bantu? Ya. Silakan. Maka ketika mereka melupakan kenikmatan yang telah diberikan kepada mereka, kami itu menggunakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bagaimana dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Masya Allah. Baik. Coba perhatikan di sini dulu. Falamma nasu ma dzukiru bi. Maka tatkala mereka lupa terhadap apa yang Allah sampaikan kepada dia, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Saat mereka bermaksiat lupa sama Allah, Allah Subhanahu wa taala bukakan semua pintu-pintu kebaikan bagi dia. Artinya Allah Subhanahu wa taala berikan semua nikmat, Allah Subhanahu wa taala berikan kesenangan, Allah Subhanahu wa taala berikan harta, Allah Subhanahu wa taala berikan hal-hal yang memudahkan bagi hidup dia. Hatta idza farihu bima utu, sampai akhirnya mereka itu senang dan lalai terhadap apa yang, atau kesenangan, terlalu bahagia terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, akhadnahum baghtatan, maka Allah akan ambil nikmat itu sekonyong-konyong. Artinya langsung Allah Subhanahu wa taala ambil. Tanda bahwa orang yang ingkar pada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia itu doyan banget melaksanakan kemaksiatan gitu ya, kerjaannya pokoknya nggak baik gitu, tapi Allah tetap kasih dia uang, tetap kasih dia kesenangan, Allah kasih dia kebahagiaan di sana. Itu bukanlah kebahagiaan yang hakiki, Ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala ingin ya tadi ya mengulur di sana. Itu yang disebut sebagai istidraj. Ya, Allah kasih sampai di waktunya Allah ambil itu semua. Itu adalah golongan yang ketiga tadi. Allah ijabah doanya, Allah kabulkan doanya, tapi Allah Subhanahu wa taala nggak kasih pahala di situ. Nah, yang terakhir, ini yang paling sering Ibu sekalian. Doa tidak dikabulkan, namun Allah Subhanahu wa taala tetap memberi pahala bagi kita. Coba, kalau Allah nggak mengabulkan doa kita, tanda mungkin Allah Subhanahu wa taala nggak ngasih kita dunia di situ. Tapi karena Allah kasih pahala, maka Allah ridho kita semua berada di akhirat. Berarti otomatis Bu ya, ketika kita berdoa nggak ada yang sia-sia Bu. Allah ridho kita tuh di akhirat Bu. Ridho. Kita mungkin nggak mendapatkan ridho dunia, tapi Allah ridho kita di akhirat gitu Bu. Orang ketika di dunianya bahagia, maka alhamdulillah jika kebahagiaan dia di dunia mengantarkan kepada di akhirat. Tapi biasanya orang yang memiliki kebahagiaan di dunia, dia memiliki resiko dan cobaan-cobaan yang justru lebih besar daripada orang yang mungkin tidak mendapatkan kebahagiaan di dunia di situ, Ibu sekalian. Maka jangan khawatir di sini, Bu. Jangan terlalu pusing, jangan terlalu lelah dengan namanya kehidupan. Ya. Kita semua punya masalah yang berbeda-beda, sehingga kita tidak mungkin membandingkan diri kita dengan diri kita yang lain. Saya tidak mungkin akan membandingkan diri saya dengan Bang Jais, karena masalahnya saya, ya, itu mungkin tidak bisa diselesaikan oleh Bang Jais, dan masalah Bang Jais mungkin tidak bisa diselesaikan oleh saya. Kemampuan saya untuk menyelesaikan, saya diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini, karena Allah tahu saya bisa menyelesaikan masalah saya. Tapi kalau coba masalah saya itu dilimpahkan kepada Bang Jais, belum tentu Bang Jais bisa melaksanakannya. Sama seperti masalah-masalah yang dihadapi oleh ibu-ibu semua. Mungkin ibu-ibu semua memiliki masalah yang berbeda-beda. Tapi kalau masalah itu diberikan kepada orang lain, belum tentu orang lain mampu untuk melaksanakannya. Allah memberikan kita masalah karena Allah tahu kita mampu untuk menyelesaikan masalah tadi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Allah nggak mungkin ngasih cobaan itu lebih daripada kemampuan kita. Kalau Allah nggak pernah ngasih beban lebih daripada kemampuan kita, artinya kita ya pede gitu loh jadi seorang muslim. Saya selalu mengambil satu pelajaran dari seorang yang jualan bantal sama guling keliling. Itu saya selalu mengambil pelajaran dari beliau. Pelajaran apa yang saya selalu ambil? Coba,
Ibu-ibu semua punya bantal sama guling? Ya. Kasur punya ya, alhamdulillah ya. Nah, artinya ibu-ibu sekalian ya, semua orang itu pasti memiliki bantal sama guling gitu Bu. Gak enak gitu kan tidur gitu kan kalau nggak ada bantal sama guling gitu kan. Ada orang itu yang lebih suka guling daripada bantal karena lebih suka ada sesuatu yang dipeluk daripada bantal gitu kan. Tapi ada orang yang sukanya pakai bantal nggak pakai guling, udah nggak apa-apa, nggak dipeluk, yang penting leher nggak sakit. Ya nggak sakit di situ. Ya. Nah, sekarang semua orang itu punya bantal dan guling. Tiba-tiba ada orang yang jualan keliling coba. Kan artinya dagangan dia itu kan tidak setiap hari dibeli. Kalau makanan ya orang jualan gorengan tiap hari insya Allah ada yang beli gitu, ada yang cari karena makanan itu setiap orang butuh setiap saat. Ya. Tapi kalau bantal sama guling itu coba. Nggak setiap orang itu beli. Bahkan orang itu kan diawet-awet bantal sama gulingnya gitu kan. Kecuali kalau dibuat mainan sama anaknya di situ ya, buat pukul-pukulan gitu, itu beda cerita. Tapi namanya orang pasti akan mengawet-awet bantal sama guling. Berapa tahun baru diganti itu kan ya, sampai warnanya udah ditambah lagi gitu ya Allah gitu kan, campur keringat lah, campur apa gitu kan ya. Apa ya? Ya tetap aja keringat itu kan menyerap gitu Bu ya. Saya yakin di situ bantal-bantal di sini di rumah-rumah itu. Kan dijemur. Oh iya. Iya. Jadi yang poin terpentingnya itu ibu-ibu ya. Jadi bantal dan guling tadi itu diawet-awet oleh semua orang. Jadi tidak semua orang pasti beli. Tapi pertanyaannya adalah ada orang yang jualan keliling kok masih bisa hidup dia itu? Heran saya, kok bisa dia masih bisa hidup gitu? Harusnya kan nggak dapat uang dia tuh. Harusnya ya, seharusnya. Tapi dia masih bisa hidup sampai sekarang itu. Ini nggak masuk akal. Nggak mungkin kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, nggak mungkin dia bisa hidup sampai sekarang. Itu makanya Bu, ya saya membantah keras ya bagi orang yang mengatakan bahwa kesuksesan itu dinilai dari kerja keras kita. Bohong. Saya katakan bohong orang yang mengatakan ya kesuksesan itu dinilai dari kerja keras kita. Bohong. Coba berapa banyak coba ya kuli-kuli yang ada di sana gitu ya, lelah pekerjaan dia, kerja keras terus ya, sampai badannya jadi keras gitu. Gitu ya. Ngangkut semen dan lain sebagainya. Berapa orang yang di pinggir jalan gitu ya, jualan kopi ya sambil ngengkol sepeda gitu. Jualan kesana kemari kopi dan lain sebagainya dari mulai pagi sampai malam. Kurang kerja keras apa mereka coba? Tapi ya itu tadi, kerja keras tadi, apakah lantas membuat mereka itu statusnya sama seperti orang-orang kaya yang ada di sana? Tidak. Tanda bahwa ya kesuksesan itu ya atau rezeki yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan atas dasar kerja keras mereka, tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kesempatan untuk mereka bisa mendapatkan itu semua. Tapi apakah ketika mereka mendapatkan itu semua Allah Subhanahu Wa Taala ridho? Belum tentu. Bisa jadi orang yang setiap harinya ngengkol sepeda, jualan kopi itu di mata Allah lebih tinggi daripada orang yang berada di gedung-gedung sana lebih tinggi, ya, yang kaya-kaya di sana. Belum itu bisa jadi di mata Allah biasa saja. Tapi justru yang tadi ya kuli-kuli gitu ya, yang ngengkol sepeda ya, jualan cilok, jualan apa, itu mungkin Allah Subhanahu Wa Taala ridho kepada dia di sana. Cara Allah Subhanahu Wa Taala ridho itu biasanya mudah Bu. Ya, ada orang datang ke masjid gitu kan ya, tiba-tiba waktu di tengah-tengah masjid dia lapar gitu, beli cilok terlebih dahulu gitu ya. Akhirnya dia semangat ya, gara-gara dia makan cilok, dia ke masjid semangat di situ. Ya. Artinya dengan ciloknya dia gitu ya, dia bisa memberikan energi bagi orang lain di sini. Artinya ibu-ibu sekalian ya, inilah indahnya Islam itu. Ya, Allah membuka semua pintu kebaikan bagi kita agar Allah Subhanahu Wa Taala ridho bagi sama kita. Kita mungkin tidak mendapatkan ridho dari manusia, tapi kalau Allah sudah ridho maka jangan hiraukan ridho-ridho yang lain di situ. Kalau Allah sudah ridho, pasti semua manusia akan ridho kepada kita. Mungkin itu saya dari saya.
Silakan jika ada yang mau ditanyakan, silakan Ibu-ibu.